Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zarifah Kania Zahira. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya sudah bersama Ibu Firda selaku dari founder dari Izzati Jannah. Kalau boleh tahu Ibu, nama panjangnya siapa? Ibu Firda Nadrasari. Kalau panggilan buat anak-anak di sini biasanya? Kalau yang usia remaja itu biasanya manggil saya Bunda. Kalau yang balita-balita karena memang baru diasuh dari 2018, mereka manggil Umi. Karena kan kalau bayi, balita kayak gitu agak susah manggil Bunda kan. Iya, karena dulunya sukanya dipanggil Bunda. Pas ngasuh anak asuh yang bayi balita itu mereka manggil Umi, lebih memudahkan. Jadi kalau yang balita manggil Umi, kalau yang agak dewasa manggilnya Bunda. Iya, yang usia sekolah manggilnya Bunda. Kalau boleh tahu umurnya berapa nih? 35. Masih muda. Kalau boleh tahu pekerjaan di luar jadi founder Izzati Jannah ini, Ibu? Pengusaha di bidang kuliner. Kita juga jualan pempek untuk oleh-oleh di Kota Jambi. Kalau misalnya ada yang mau pergian keluar atau mau untuk acara nikahan gitu. Terus juga ada jual lauk pauk sama cemilan-cemilan gorengan. Oke. Kalau sejarah berdirinya Rumah Asuh Izzati Jannah ini gimana nih, Bu? Kalau misalnya sejarah itu dari saya usia kuliahan ya. Kalau kuliahan sebenarnya Izzati Jannah itu nama pena. Dulu suka nulis-nulis di blog, suka nulis-nulis di blog, memanfaatkan media sosial dengan baik. Ya, alhamdulillah karena waktu masih kuliah itu kan kerja di luar kota. Jadi kita cari kesibukan yang tidak mengarah ke hal-hal negatif. Jadi memang memanfaatkan media sosial, pakai nama pena. Nama pena saya Izzati Jannah blog. Izzati Jannah itu ada di WordPress ya, atau kalau zaman-zaman kemarin sebelum ada media sosial TikTok, FB, IG gitu ya. Jadi ketika usia kuliah itu udah berkecimpung di komunitas sosial. Jadi pas udah balik ke Jambi baru kepikiran bikin rumah asuhan yang nyekolahin anak-anak yatim, terlantar, duafa. Itu mereka putus sekolah, kita bantu untuk sekolah lagi biar ada harapan untuk melanjutkan cita-cita. Kalau jumlah anak-anak di Rumah Asuh Izzati Jannah berapa orang, Ibu? Sekarang jumlahnya 25 anak yang tinggal 24 jam di sini. Tapi ada juga anak asuh yang di luar yang tinggal sama keluarganya, masih nerima santunan dari sini, terima beras, terima kalau misalnya mereka punya uang sekolah, tanggungan uang sekolah itu kita bantu dari sini. Itu ada sekitar 5 orang. Berarti bisa ya? Bisa. Cuman emang melalui survei, emang kedekatan emosionalnya sama saya gitu. Jadi mana yang layak dibantu, mana yang tidak layak dibantu. Kalau jumlah pengasuhnya? Kalau jumlah pengasuh itu ada 12 yang bantu ngasuh bayi balita. Di samping saya sama suami sebagai ayah bundanya. Nah gitu ya, biar anak-anak yatim, anak-anak yang memang orang tuanya udah kehilangan, udah meninggal itu merasakan kasih sayang yang utuh gitu. Ada ayah, ada bunda gitu di sini. Ada 12 jadi 14. 14. Kira-kira kalau selama ngurusin anak-anak di sini ada kendala nggak, Ibu? Kendala pasti ada, setiap yang bernyawa, yang hidup ini kan ada masalah ya. Tentu kalau misalnya di Rumah Asuhan Izzati Jannah pun ada masalah, tapi memang masalah-masalah tidak untuk diumbar gitu ya. Masalah-masalah anak-anak ya sekedar masalah tingkah laku, masalah di sekolah, karena memang mereka selalu interaksi kan. Terus juga ada masalah finansial, pasti masalah ekonomi, masalah keuangan di rumah asuhan yang selalu membutuhkan uang gitu ya. Karena memang sehari-hari kita butuh untuk kehidupan sehari-hari. Tapi insya Allah semuanya bisa terhandle karena
memang setiap masalah pasti Allah siapkan jalan keluar. Kalau misalnya lagi ada problem gitu tentang anak asuhnya, kira-kira solusinya itu gimana Bu? Entah dari perilaku atau dari Kalau finansial? kalau misalnya dari perilaku anak-anak tersendiri, itu biasanya dicari sumber masalah dulu. Kita cari anak yang bermasalah, diskusi dulu sama anak tersebut. Memang dicariin solusi. Misal memang rata-rata memang masalah sekolah, masalah PR, masalah tugas yang belum dikerjain, atau memang masalah keadaan rumah. Misalnya memang pakaiannya belum dilipat berhari-hari kayak gitu. Masalah-masalah simple lah kalau misalnya di keadaan rumah ya, dalam keadaan rumah memang kita cara nyelesainnya memang diskusi ya, mau anaknya apa. Kalau misalnya memang salah dikasih hukuman, kalau misalnya berprestasi kita kasih pujian atau kasih reward gitu. Bagus juga sih sebenarnya. Kalau kategori buat anak-anak di sini diterima atau diasuh itu gimana Ibu? Kalau untuk kategori anak-anaknya pasti, karena memang ini latar belakangnya rumah asuhan. Kenapa memang rumah asuhan bukan panti? Yaitu tadi saya ingin menaikkan derajat anak-anak yatim, bahwa memang bukan di panti asuhan mereka tinggal di rumah, ada ayah ada bunda, jadi ngerasa mentalnya lebih sehat, bukan dibilang karena memang kan banyak di luaran sana sistem pembulian masih banyak ya, kita tidak bisa menutup mulut teman-temannya gitu. Tapi makanya dengan merawat dari rumah, kita bikin konsep seperti rumah asuhan. Itu memang untuk khusus anak-anak yatim yang ibu atau bapaknya meninggal, anak piatu, anak-anak duafa itu termasuk fakir miskin, bahasanya lebih halus duafa gitu ya. Terus juga untuk anak-anak yang putus sekolah, yang semangat sekolah. Ada juga anak-anak yang putus sekolah tapi tidak semangat sekolah gitu ya. Mereka lebih tertarik jadi loper koran, jadi jual-jual sangke gitu, lebih tertarik sama uang. Tapi kalau misalnya mereka tertarik sama dunia pendidikan, mau sekolah, mau melanjutkan sekolahnya, boleh diasuh di Izzati Jannah. Terus juga tadi yang adik-adik lihat di depan ya, adik-adik bayi balitanya itu kriterianya memang dari bayi-bayi korban sosial. Kebetulan saya bidan, jadi mewakafkan, menginfakkan hasil dari ilmu kebidanan saya untuk menampung ibu-ibu hamil yang depresi, ibu-ibu hamil yang memang dalam keadaan sulit ekonomi. Itu kita bantu proses kehamilan sampai persalinan, terus nanti bayinya ditaruh dulu di sini, mereka saya suruh kerja, suruh melanjutkan kehidupannya dulu menjelang mentalnya sehat. Ada juga yang dari latar belakang sakit jiwa, ibunya sakit jiwa, harus dirawat, harus minum obat, jadi kan tidak bisa ngasuh bayi. Makanya bayi-bayi korban sosial gitu. Ada juga anak yang bapaknya udah meninggal, ada juga yang masalah sosial bapaknya kabur kayak gitu. Jadi yang diterima pasti yang bayi-bayi butuh pengasuhan. Sayang kalau dibuang. Kasihan juga. Kalau untuk kegiatan anak-anak di sini itu ada yang sekolah atau yang gimana? Kalau anak-anak ya sesuai dengan umur. Kalau bayi balita diasuh seperti ya kayak usia balita sendiri ya, usia anak-anak kita diasuh. Kalau anak-anak yang usia sekolah, kita sekolahin mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah udah ada yang kuliah. Oh, alhamdulillah. Kuliahnya kalau boleh tahu di mana itu? Di Unja. Oh. Mereka ngurus sendiri, pakai beasiswa bidik misi. Alhamdulillah dapat beasiswa, terus bisa kuliah secara gratis dari pemerintah. Cuman memang diajarkan mandiri, mereka suruh cari kerja part time karena untuk dari sini ke Unja kan butuh transportasi. Jadi memang umur-umur mereka itu disuruh cari kerja.
kerja sambil kuliah. Jadi biar ada kemandirian. Ya itu juga sangat merubah karakter anak-anak. Ibu, terima kasih banyak sudah mau repot-repot meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah mau diwawancara. Terima kasih sudah menerima kami dengan baik. Semoga rumah asuh Izzati Jannah ini berkembang lebih baik, donaturnya lebih banyak. Semoga pengurus dan founder dari Izzati Jannah ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan semoga anak-anaknya lebih berprestasi dan lebih mandiri lagi. Baiklah teman-teman, sekian wawancara hari ini. Saya Zarifah Kania Zahira selaku perwakilan dari 12F2 kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.